Halo Sobat Edsen, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor bahasa Indonesia edsen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi pemahaman bacaan menulis yang sudah dirilis oleh Kemendikbud untuk persiapan UTBK tahun depan. Yuk kita bahas sama-sama! Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini ada bacaannya dulu ya, tidak terlalu panjang, akan kakak bacakan terlebih dahulu. Limbah medis dan sampah plastik meningkat secara drastis selama pandemi COVID-19. Penggunaan masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri atau APD sekali pakai memicu peningkatan limbah dan sampah. Berdasarkan data historis, sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Sementara itu, sebagian lainnya mencemari lingkungan, berserakan di jalan-jalan, selokan, dan sungai. Perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab memicu krisis lingkungan. Program Lingkungan PBB United Nations Environment Program atau UNEP menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan dengan kerugian mencapai 40 miliar dolar. Oleh karena itu, pemerintah, kita masuk ke pertanyaannya, di sini yang diminta oleh soal adalah kalimat 3 perlu disempurnakan dengan cara. Oke, sekarang akan kakak bacakan terlebih dahulu pilihan-pilihan yang diberikan oleh soal. Pertama di pilihan A, mengganti kata berdasarkan dengan berdasar. Kemudian yang B, mengganti kata terkait dengan berkaitan. Kemudian yang C, menghilangkan kata yang. Kemudian yang D, menghilangkan kata akan. Dan terakhir pilihan E, menambah kata dari setelah 75%. Nah, sekarang kita akan pusatkan perhatian kita ke kalimat 3 ya, di bagian ini ya. Nah, berdasarkan data historis sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Oke. Nah, di sini diminta untuk disempurnakan. Berarti kita bisa curiga bahwa di kalimat 3 ini ada bagian yang membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Nah, sebenarnya untuk bisa memperkirakan apakah suatu kalimat itu tidak efektif atau sudah efektif, itu sudah bisa kita lihat dari ketika kita membaca kalimat tersebut. Biasanya balik lagi nih, yang namanya kalimat efektif itu harus paling tidak terdiri ada subjeknya, kemudian ada predikatnya, dan untuk yang terakhir, yang selain itu ya, dimulai dari objek, lalu pelengkap, dan keterangan itu mengikuti. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah subjek dan predikatnya. Jadi selama dari satu kalimat itu kita bisa menentukan yang mana subjek dan predikatnya, berarti kalimat itu sudah dianggap efektif. Nah, kalau kita perhatikan di sini saat kita baca, sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, kalimatnya belum selesai kan? Kenapa? Karena pada kalimat ini itu tidak ditemukan adanya predikat. Nah, mungkin teman-teman udah bisa curiga nih. Bisa kita lihat dari adanya kata yang di sini. Jadi, seharusnya kalimatnya itu seperti ini. Berdasarkan data historis, sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, berarti jawabannya sudah bisa kita tentukan nih. Jadi, kalimat 3 perlu disempurnakan dengan cara C, menghilangkan kata yang. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini, karena bacaannya masih sama, berarti kakak akan langsung membacakan permintaan soalnya aja ya. Soalnya di sini minta kata yang harus dihilangkan pada kalimat 6 adalah, oke, berarti sekarang kita memfokuskan perhatian kita ke kalimat 6. Program Lingkungan PBB United Nations
Environment Program atau UNEP menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan dengan kerugian mencapai 40 miliar dolar. Nah, kalimatnya cukup panjang ya. Di sini pilihannya akan kakak bacakan terlebih dahulu. Dimulai dari pilihan yang A, yang harus dihilangkan adalah bahwa. Kemudian yang B yang harus dihilangkan adalah hanya. Kemudian yang C yang harus dihilangkan adalah pada. Kemudian yang D yang harus dihilangkan adalah tetapi. Dan yang terakhir E yang harus dihilangkan adalah mencapai. Nah, sedikit tips, kalau seandainya kalian kesulitan untuk menemukan kata yang mana atau bagian yang mana dari kalimat yang harus dihilangkan, kalian bisa memilih dari untuk mengeliminasi dari pilihan yang jelas kalian sudah tahu jawabannya kalau itu tidak perlu dihilangkan. Misalnya nih, yang paling gampang. Bisa dilihat di sini ada konjungsi korelatif tidak hanya dengan tetapi juga. Berdasarkan konteks dan penggunaannya, konjungsi korelatif ini tidak ada masalah ya. Jadi ini sudah benar. Berarti untuk pilihan tetapi itu bisa kita eliminasi. Kemudian kita lihat lagi dari yang bahwa ya, pilihan yang A. Menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu pada kerusakan lingkungan. Nah, kata bahwa ini juga masih diperlukan sebagai kata bantu. Jadi bahwa ini juga tidak mungkin kita hilangkan. Nah, berarti yang bahwa ini juga bisa kita eliminasi. Berarti sekarang pilihan kita hanya di pilihan yang B, yaitu hanya, C pada, dan mencapai. Nah, karena tadi bagian dari hanya masih masuk dalam korelatif, berarti untuk pilihan yang B juga bisa kita eliminasi. Tinggal dua nih, antara pada dan mencapai. Sekarang kita cek untuk kata mencapai dulu nih ya. Dan perikanan dengan kerugian mencapai. Penggunaan kata ini tidak ada masalah ya, tidak mengganggu konteks dan justru malah memperjelas atau memperkuat konteks dari kalimat ini. Berarti yang E juga tidak perlu kita pilih, bisa kita eliminasi. Nah, sekarang tinggal kita pastikan apakah betul kita harus mengeliminasi pilihan pada. Coba kita lihat, kita bacakan ulang ya. Program Lingkungan PBB United Nations Environment Program atau UNEP menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu pada. Nah, betul. Di sini kita tidak perlu memberikan kata bantu pada. Jadi, untuk soal yang kedua ini, jawabannya adalah yang C. Kata yang harus dihilangkan adalah pada. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Karena di sini bacaannya juga masih sama, berarti kakak langsung bacakan pertanyaannya ya. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7 adalah, oke, di sini kita bisa lihat kalau kalimat 7 memang ada rumpangnya ya dan belum dilanjutkan. Nah, sekarang berarti kalau ditanya tentang melengkapi kalimat, yang harus diperhatikan adalah konteks dari kalimat yang sebelumnya, karena kita harus memilih kalimat yang bisa melanjutkan konteks dengan tepat. Dan kita juga harus lihat nih, karena di sini letaknya ada di akhir, berarti kalimat ini kemungkinan besar bisa kita anggap sebagai kalimat yang menyatakan sebuah simpulan. Berarti konteksnya harus sesuai dengan keseluruhan yang ada dalam bacaan. Nah, itu adalah poin penting yang harus kalian perhatikan ya. Nah, sekarang kakak akan bacakan terlebih dahulu nih pilihan-pilihannya. Dimulai dari yang A. Selayaknya menanggulangi peningkatan limbah dan sampah. Oke, kemudian yang B. Perlu menyediakan dana penanganan limbah dan sampah medis. Kemudian yang C, harus memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah. Kemudian yang D, seharusnya menangani kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah. Kemudian yang E, seharusnya membuat peraturan tentang pembuangan sampah dan limbah. Nah, sekarang yang harus diperhatikan juga adalah dalam memilih konteks, jangan pilih konteks yang walaupun secara logika itu benar, tapi tidak ada disebutkan dalam bacaan. Nah, kalau kelima konteks yang ada di dalam pilihan jawaban ternyata memang semuanya tidak ada yang disebutkan dalam pilihan jawaban, berarti kita pilih yang paling mendekati, misalnya kalau dalam hal ini, di sini kan yang ditanyakan adalah peran pemerintah. Nah, berarti kita pilih yang memang menjadi peran pemerintah sebagaimana yang kita ketahui secara umum. Nah, kita kembalikan lagi di sini.
Di pilihan yang A dikatakan bahwa selayaknya menanggulangi peningkatan limbah dan sampah. Di sini tidak diceritakan tentang itu, jadi bisa langsung kita eliminasi. Kemudian yang B, perlu menyediakan dana penanganan limbah dan sampah medis. Sebelumnya juga tidak dijelaskan tentang adanya dana penanganan limbah dan sampah medis yang mungkin kurang, itu tidak diceritakan, berarti itu juga bisa kita eliminasi. Kemudian untuk yang C, harus memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah. Nah, masalahnya di sini tidak diceritakan nih tentang masyarakat yang membuang sampah itu, jadi juga bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, seharusnya menangani kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah. Di sini juga malah jadi terlalu jauh dari konteksnya, jadi bisa kita eliminasi. Nah, jawaban yang paling kuat itu adalah yang E. Seharusnya membuat peraturan tentang pembuangan sampah dan limbah, karena itu juga paling sesuai dengan tugas pemerintah sebagai pembuat regulasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang keempat. Di sini karena bacaannya baru, jadi akan kakak bacakan terlebih dahulu bacaannya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah melewati titik terendah pada kuartal 2 2020. Namun, kini Indonesia berada pada fase pemulihan ekonomi. Neraca perdagangan Indonesia surplus USD 8 miliar pada periode berikutnya diyakini akan mendukung ketahanan eksternal perekonomian. Di pasar keuangan, kepercayaan investor juga terus meningkat. Hal itu terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir. Momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Nah, pertanyaannya adalah, penulisan kata bergaris bawah pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat. Oke, di sini kita lihat ada 5 kalimat ya yang menjadi pilihan jawaban. Pilihan A-nya itu 1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, sebenarnya kalau untuk penulisan kata itu memang kita harus berpatokan pada KBBI ya. Jadi dari sekarang harus sedikit lebih rajin untuk buka-buka KBBI-nya ya. Nah, kalau untuk jawaban yang ini kita bisa bandingkan dulu nih, dimulai dari kata kuartal, kemudian fase, miliar, lalu ada investor dan indeks. Nah, sebenarnya udah terlihat jelas ya. Jawabannya yang harusnya dipilih itu adalah yang E, indeks. Karena yang betul bukan indeks, melainkan indeks. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kelima. Karena di sini bacaannya masih sama, berarti kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 7. Oke, berarti sekarang kita perhatikan dulu nih bagian dari kalimat 7. Yang ada rumpangnya yang ditanyakan sebagai posisi kata sambung itu ada di bagian depan ya. Berarti karena di sini ada di bagian depan, yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencari kata sambung atau konjungsi yang berjenis antar klausa. Kita pilih yang memang letaknya itu ada di depan. Nah, kita perhatikan dari pilihan jawabannya nih. Yang A dengan demikian, yang B oleh karena itu, yang C di samping itu, yang D untuk itu, dan yang E jadi. Semuanya adalah konjungsi atau kata sambung yang berjenis antar klausa. Nah, berarti karena semuanya udah sama-sama antar klausa, kita tinggal pilih aja nih yang sesuai berdasarkan konteksnya. Karena letaknya ada di bagian paling akhir, kemungkinan besar berarti kita disuruh mencari konjungsi yang merujuk pada simpulan. Dimulai dari, coba kita pilih dari kata dengan demikian dulu ya. Dengan demikian, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Bisa nih, tapi kita jangan langsung pilih yang A, kita cek dulu yang selanjutnya. Oleh karena itu, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Ini juga bisa nih.
Di samping itu, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Nah, kalau untuk yang C, di samping itu, tidak sesuai dengan konteks simpulan yang harus kita pilih. Jadi, yang C bisa langsung kita eliminasi. Kemudian kita lihat yang D untuk itu. Untuk itu, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Ini juga kurang tepat ya konteksnya, jadi bisa kita eliminasi. Sekarang yang terakhir ada jadi. Jadi, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Ini juga bisa nih. Nah, berarti kita punya 3 pilihan. Dengan demikian, oleh karena itu, dan jadi. Nah, sekarang kita cek dari konteks yang ada di kalimat 6. Momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Titik-titik, dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Nah, berarti kita harus mencari bagian simpulan yang menyatakan kedekatan yang cukup erat ya dengan kalimat 6. Nah, kalau kita bandingkan dengan sifat dari dengan demikian, oleh karena itu dan juga jadi, yang paling tepat untuk menjadi kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 7 adalah yang B. Oleh karena itu. Oke Sobat AdSense, demikian pembahasan soal simulasi pemahaman bacaan dan menulis yang sudah dirilis oleh Kemendikbud untuk persiapan ujian UTBK tahun depan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!